Hi, this is the story of Panca Darmansyah, 41 tahun. Pasti sudah dibutakan mata hatinya saat tega membekap 4 orang anak kandungnya hingga meninggal pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar pukul 1 siang sampai pukul 2 siang. Lalu bagaimana kronologi kejadian sampai ditemukan jasad 4 orang anak di rumah Panca? Ibu T, 49 tahun, salah seorang warga Gang Haji Romana RT 4 RW 3, Jalan Kebagusan Raya, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menyebutkan hal tersebut bermula dari bau busuk yang tercium sejak Rabu 6 Desember 2023. Ia sempat mengira bau itu berasal dari bangkai tikus mati. Sempat bingung dengan sumber bau busuk, Ibu T yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Panca, kemudian melihat kumpulan lalat hijau yang menghinggapi ventilasi kontrakan Panca. Kondisi ini menjadi awal kecurigaannya, karena ventilasi kontrakan Panca menghadap langsung ke bagian depan rumah Ibu T. Saya lihat kok ada lalat hijau ya yang nempel di situ. Apa sumbernya dari sana ya? Karena kecurigaan ini, akhirnya Ibu T lapor ke Ketua RT. Dan Ketua RT berinisiatif untuk membuka pintu kontrakan Panca karena tidak ada respon dari penghuni rumah, yaitu Panca. Hingga sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang, Ketua RT memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kontrakan Panca. Sekitar jam 2 siang saya panggil tukang kunci untuk buka pintu. Kurang lebih jam 3 sore kita masuk, kelihatan bapaknya di kamar mandi, anaknya di kamar 4 sudah meninggal. Baru saya lapor polisi. Demikian penuturan Ketua RT 4 RW 3 Kelurahan Jagakarsa. Dan ditemukanlah 4 jasad anak kecil berjajar di atas kasur, serta Panca terbaring di kamar mandi dengan luka besetan senjata tajam di lengan kanan, kirinya, serta di perutnya. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara gabungan untuk mengungkap penyebab kematian 4 anak tersebut. Dilakukan juga olah TKP secara kolaborasi dengan dokter forensik dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Panca Darmansyah langsung dicurigai sebagai pelaku. Dan dari keterangan Panca sendiri, ternyata ia memang tega membunuh 4 anaknya dengan cara membekap semua anaknya menggunakan tangannya sendiri selama 15 menit hingga korban benar-benar tewas. Panca Darmansyah memulai penghilangan nyawa dari anak yang paling kecil, korban berinisial AS umur 1 tahun, dilanjutkan dengan korban inisial A umur 3 tahun, selanjutnya berinisial S umur 4 tahun, dan terakhir yang berinisial VA umur 6 tahun. Panca kemudian memposisikan jasad anak-anaknya tersebut di pojok kasur. Jasad AS, A, kemudian S, dan VA. Jasad AS dan A tampak mengenakan popok. Kemudian di dekat jasad keempatnya terdapat sandal milik masing-masing korban. Di samping jasad S ada boneka Minnie Mouse dengan warna merah muda. Kemudian di atas tubuh VA ada foto korban bersama dengan ayah dan ibunya. Keempat jasad korban diduga disusun berjajar seperti itu oleh Panca sebelum Panca mencoba untuk bunuh diri. Panca menggunakan pisau dapur untuk melukai dirinya sendiri dengan cara melukai pergelangan tangan kanan dan kirinya serta berusaha melukai perutnya, namun berhasil diselamatkan. Di TKP, Panca menuliskan sebuah pesan dari tinta cairan merah yang berasal dari besetan di tangannya. Pesan itu tertulis, "Puas Bunda, thanks for all." Pesan itu ditulis di lantai di depan kamar di mana jasad anak-anak ditemukan. Kekejamannya tidak berhenti di situ. Berdasarkan olah TKP, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa pelaku ternyata juga merekam aksi kejinya saat menghilangkan nyawa keempat anak. Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan pelaku untuk merekam. Pelaku merekam momen sebelum, saat, hingga setelah dirinya membekap 4 anaknya satu persatu hingga hilang nyawanya. Pelaku juga merekam momen dirinya melakukan KDRT terhadap istrinya yang berinisial D.
Dalam rekaman tersebut pula, Panca sempat meminta maaf kepada keempat anaknya melalui rekaman video usai menghabisi nyawa anak-anaknya sambil menunjukkan kondisi keempat anaknya. Dalam rekaman lainnya, menunjukkan bahwa Panca meminta maaf kepada sanak saudaranya. Rekaman itu disebut sebagai perpisahan Panca dan 4 anaknya terhadap keluarga besarnya. Sejak awal diceritakan kisah ini, kita memang tidak mendengar di mana keberadaan istri. Ternyata pelaku sedang menghadapi kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya. Panca sempat absen pemeriksaan kasus KDRT dengan alasan menunggu keempat anaknya karena D dirawat. Saat kejadian, D tengah dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu lantaran mengalami KDRT dari Panca hingga muntah darah pada Sabtu 2 Desember 2023. Kejadian tersebut diketahui oleh RT dan warga setempat, bahkan dilerai oleh warga. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku membunuh keempat anaknya itu pada Minggu 3 Desember 2023. Setelah menghilangkan nyawa para korban, Panca berdiam diri dalam rumah bersama keempat jasad korban mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan selama Minggu hingga Selasa, Panca tidak makan dan minum. Namun kemudian pada Rabu 6 Desember 2023 pagi, beberapa jam sebelum jasad anaknya ditemukan, Panca meminta tolong tetangganya untuk membelikan minuman isotonik. Dan seperti sudah diketahui, beberapa jam kemudian kondisi di dalam rumah Panca terkuak. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan motif pembunuhan itu dipicu karena Panca cemburu terhadap istrinya. Dari kejadian ini diketahui Panca sedang diterpa masalah ekonomi dalam keluarganya. Menurut berbagai sumber, pelaku merupakan seorang pengangguran. Berdasarkan dari akun Facebooknya, pelaku juga dulunya pernah menekuni beberapa bidang pekerjaan. Salah satunya adalah membuat desain dan menjual kaos bertuliskan Free Palestine. Tidak hanya itu saja, dalam sebuah foto yang beredar di internet, terlihat Panca pernah bekerja sambil membawa anaknya yang tengah minum susu di dalam botol. Sementara itu, menurut Ketua RT 4, pelaku yang baru tinggal 9 bulan di wilayah tersebut pernah bekerja sebagai sopir taksi. Namun kini sedang menganggur dan istrinya menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ekonomi yang belum membaik membuat Panca menunggak iuran kontrakan rumahnya selama 7 bulan. Diperparah lagi dengan kecemburuan Panca terhadap istri cantiknya yang ia curigai mempunyai selingkuhan. Ia sakit hati melihat isi chat WhatsApp istrinya yang berinisial D dengan 3 pria sekaligus. Isi WhatsApp dinilai vulgar layaknya suami istri. Melalui skill hacknya, Panca juga pernah menyadap Instagram istrinya dan ternyata dipergoki bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain melalui sosmed Instagram itu. Bahkan Panca mengaku pernah melabrak selingkuhan istrinya itu. Hal-hal tersebut membuat Panca melakukan KDRT terhadap istrinya, salah satunya di Sabtu 2 Desember 2023 hingga dilerai oleh RT dan warga setempat. Panca juga sempat membuat pesan kepada istrinya di handphone dan laptopnya. Dan inilah yang mendasari dari rasa cemburu membuat dia memilih jalan pintas dengan alasan istrinya bisa hidup lebih leluasa dan ia pergi bersama anak-anaknya. Ibu dari keempat anak tersebut dikabarkan keluar dari perawatan rumah sakit di hari Minggu 10 Desember 2023 dan langsung menghadiri pemakaman keempat anaknya di TPU Perigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Panca Darmansyah menghadapi 2 perkara sekaligus, yakni KDRT yang sudah masuk pelaporan sebelumnya dan ditangani Polsek Jagakarsa. Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, serta kasus penghilangan nyawa keempat anak kandungnya yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku sudah berstatus tersangka. Kepolisian sudah memiliki beberapa alat bukti terkait kasus tersebut, termasuk keterangan 13 orang saksi. Setelah olah TKP, pemulihan fisik Panca dan tes kejiwaannya, Panca Darmansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa 4 anak kandungnya. Panca terancam hukuman mati atas kasus ini. Jeratan pasal 338, Junto 340 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Panca mengungkapkan
Ia mengaku menyesal saat dirinya gagal 5 kali bunuh diri untuk menyusul keempat anaknya. Dan ia menyesal karena sudah menghabisi keempat anaknya. Penyesalan saat ini sudah tidak ada artinya lagi. Waktu tidak bisa diulang, dan yang sudah tiada tidak bisa dihidupkan lagi. Panca harus siap menerima hukuman apapun di negara ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan penyesalannya.